Shalom, pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, urapi hamba-Mu, lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami. Sekalipun singkat, kami percaya firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai ayat 16. Saya bagi dengan dua bagian. 2 Korintus 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Ayat 9 sampai ayat 16 besok. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah pada seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak lagi dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmati di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menjadikan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk sekedar saja lamanya. Suatu firman Tuhan yang sangat baik sekali buat kita. Sebagaimana firman Allah yang kita dengar, kita baca pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang kedua saja. Berilah tempat bagi kamu di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak lagi seorang pun kami cari untung. Kita lihat bagaimana sikap Paulus. Dia tidak pernah berbuat salah. Yang kedua, dia tidak merugikan. Yang ketiga, Paulus tidak mencari untung. Kapan Paulus berkata demikian? Ketika Paulus sudah berjumpa dengan Tuhan. Setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan Damsyik, dia manusia yang jahat. Ketika Stefanus dibunuh, dia ada, dirajam, dia ada. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia berubah total. Dia berubah total. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia sudah berubah total. Di mana kita lihat berubah total? Dalam pelayanannya dan sikap hidupnya, tingkah lakunya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, tidak pernah buat salah terhadap orang pun. Berarti Paulus menjaga hidupnya dari perkara-perkara yang salah.
Dia berusaha untuk menjaga hidupnya supaya tidak ada salah. Dia berusaha jangan menyakitkan hati orang, jangan melukakan hati orang, jangan mendukakan hati orang. Dia berusaha. Inilah jadi maunya Tuhan. Hidupku yang lama ku tinggalkan, soalnya hidupku yang baru. Dia tidak melakukan yang salah. Bahkan dia bahkan dikatakan dia tidak pernah merugikan orang. Paulus tidak pernah merugikan orang. Berarti orang banyak diuntungkan, bukan dirugikan. Justru dia kalau secara daging dia rugi, tapi dia rela. Jadi dia tidak merugikan orang. Biasa manusia, isi otak manusia adalah untung. Apa yang dikerjakan manusia isi sifatnya untung. Untuk buat saya apa? Untung buat saya apa? Justru Paulus dia mau rugi. Artinya dia mau berkorban. Korban waktu, korban pikiran, korban perasaan. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9, dan jelas dia menceritakan tentang pelayan hidupnya. Banyak kali aku mengalami ini, banyak kali aku begini, banyak kali ini. Bahkan dikatakan kalau aku berhak menerima berkat, orang menanam petani dia berhak, dan semua dia berhak, tapi dia tidak ambil menjadi haknya. Dia rela rugi secara daging. Di sini kita lihat bahwa dia tidak mau merugikan. Yang ketiga dikatakan tidak seorang kami tidak mencari untung. Bukan saja mencari merugikan orang, tapi dia tidak mencari untung. Sebagaimana 1 Korintus 9 ayatnya 18. Kalau aku beritakan Injil, apa upahku kalau aku bisa memberitakan Injil? Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita bisa hidup, kita bisa bernapas, dan kita ada semua karena Tuhan. Biar kita melakukan semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan, dan kita masih hidup ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita mencari keuntungan. Ya, di balik penderitaan, di balik masa orang, tapi kita ingin memberi, rela sebagaimana Paulus. Dia tidak mencari untung, dia tidak mau merugikan orang, dan dikatakan dia tidak mau menyalahkan bersalah, dan hati dia tidak mau cacat celah dalam pemandangan Tuhan. Bahkan orang lain melihat dia, maka dia ikutlah teladan, karena aku sudah ikut teladan Yesus. Kita juga belajar, saya dan saudara belajar, jangan sampai merugikan orang, jangan mencari keuntungan, atau kita berusaha jangan ada salah di hadapan orang. Amin. Terima kasih Bapak buat firman. Engkau ingatkan kami, Paulus dia berusaha tidak membuat orang rugi, tidak mencari untung, dan dia tidak berbuat salah di hadapan siapapun. Maka Engkau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Biar mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan dan lebih pada Tuhan. Oh Tuhan, dan setahun politik tetap Kau berikan keamanan negara kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.